Jika kalian memiliki mimpi, cobalah untuk berikan usaha yang terbaik untuk meraih mimpimu. Suatu saat kalian pasti akan terkejut dengan energi luar biasa yang ada dalam diri kalian. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Siang terik begini memang membuat orang jadi malas kerja. Sama halnya dengan Frankie. Siang ini Frankie terlihat lemas karena libur semesteran kali ini dia gunakan untuk bekerja sebagai bartender. Sebenarnya dia nggak terlalu menyukai pekerjaan ini, tetapi berhubung dia butuh uang, jadi Frankie tetap melakukannya. Di tempat kerja ini, untungnya Frankie memiliki sahabat yang bernama Jake yang sangat baik kepada Frankie. Dan di balik kebaikan itu, diam-diam Jake menyimpan rasa sayang terhadap Frankie. Frankie sebenarnya memiliki hobi membuat video. Untuk menyalurkan hobinya itu, dia membuat channel YouTube. Walaupun subscribernya cuma 100 orang dan ibunya selalu melarangnya untuk membuat video absurd, tetapi Frankie tetap semangat konten dan di sela waktu kerjanya dia akan berkeliling kota untuk merekam hal-hal unik. Siang ini seperti biasa Frankie sedang membuat konten YouTube. Dia melihat ada badut tikus yang sangat aneh sedang menawarkan makanan. Diam-diam Frankie merekam badut itu tanpa minta izin. Hingga akhirnya badut tersebut mendekat ke arah Frankie. Karena takut diomelin, Frankie pun pura-pura nggak lihat. Tetapi saat dia menoleh ke arah badut itu lagi, ternyata di dalamnya ada seorang pria tampan. Pria itu bernama Ling. Frankie yang takut ketahuan diam-diam memvideo Ling, berdalih jika dia sedang merekam lukisan yang ada di dinding. Mendengar hal itu, Ling yang memang dasarnya petakilan, gila dan selalu melakukan hal bodoh, langsung lari menuju lukisan dan joget-joget seperti orang gila di sana. Dan tidak hanya itu, Ling juga bernyanyi hingga menarik banyak perhatian orang, sampai akhirnya ia diusir satpam. Malam harinya, Frankie segera mengedit video aksi gila Ling. Tanpa pikir panjang, Frankie langsung menguploadnya di channel YouTube-nya yang tak seberapa itu. Hari berikutnya, Frankie cek video itu lagi dan boom, hampir 2000 orang melihat video tersebut. Ini viewers terbanyak yang pernah Frankie dapatkan. Karena konten itu viral, menurut Frankie, dia berpikir untuk mencari Ling lagi agar bisa membuat konten bersama. Frankie keliling-keliling mencari Ling hingga akhirnya saat dia mau pulang, dia melihat cowok absurd berbaju kecoa. Dari bajunya saja, Frankie udah tahu kalau itu pasti Ling. Akhirnya Frankie pun memanggil Ling dan meminta nomornya. Tetapi anehnya, Ling tidak punya handphone. Karena Ling tidak punya HP, Ling meminta Frankie menemuinya di Hollywood dan Ivar jam setelah 5 sore. Benar saja, sorenya Frankie menemui Ling yang sedang bekerja sebagai pelatih renang. Benar-benar definisi pekerja serabutan. Semua pekerjaan dia lakukan, yang penting dapat cuan. Tidak basa-basi, Frankie langsung menawarkan kerjasama dengan Ling untuk membuat konten YouTube bersama. Karena konten YouTube sebelumnya viral, tetapi Ling yang benci dengan handphone dan ketenaran menolak ajakan itu. Tidak menyerah, Frankie memberikan alamat tempat dia kerja dengan harapan Ling akan menemuinya lagi. Beberapa hari kemudian saat Frankie dibully dan dijadikan bahan tertawaan di bar, tiba-tiba saja ada Ling datang dan langsung menyelamatkan Frankie. Kesal melihat temannya dibully, Ling langsung mengajak ribut salah satu pengunjung di bar itu. Dan lagi-lagi Ling diusir satpam karena membuat keributan. Melihat Ling yang diseret satpam, Frankie langsung membantu Ling dan meminta Pak Satpam untuk melepaskan temannya itu. Frankie yang merasa bersalah pun langsung mengobati luka di bibir Ling. Karena agak grogi, akhirnya Frankie mengeluarkan handphonenya untuk merekam Ling lagi. Ling merasa dieksploitasi demi konten yang dia juga tidak mendapatkan imbalan. Dia pun langsung mengambil HP Frankie. Dan saat mereka berebutan, Ling mengatakan bahwa dia sangat tidak suka handphone
Karena seperti Frankie, walaupun badannya di sini, tetapi dia asik dengan HP-nya sendiri dan tidak memperdulikan Ling yang sedang bercerita. Siang harinya, Frankie ditraktir makan oleh Ling di sebuah restoran Thailand. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Frankie pun mulai eksploitasi Ling kembali. Frankie mulai merekam Ling yang sedang sulap. Tidak mau kalah, Ling mengambil HP Frankie dan segera merekam Frankie balik. Di luar dugaan, Frankie sangat tidak suka direkam. Ternyata hal ini dikarenakan Frankie memiliki bekas jahitan di wajahnya. Untuk mengalihkan itu, Frankie kembali membahas tawarannya untuk membuat konten YouTube bersama. Lagi-lagi, Ling menolak. Tetapi kali ini, Frankie mencoba menjelaskan bahwa dari konten itu, dia bisa menginspirasi banyak orang dan banyak orang akan terhibur dengan aksinya Ling. Siang ini Frankie sedang bekerja, tapi tiba-tiba Ling menghubungi Frankie dan mengatakan dia sudah di bar. Dengan tergesa-gesa Frankie mulai menemui Ling. Tanpa disangka Ling datang memberitahu bahwa dia menerima tawaran Frankie untuk bikin konten bareng. Tetapi dengan syarat bahwa mereka harus bikin konten sekarang juga. Frankie yang sedang bekerja pun menolak karena Frankie takut jika dipecat. Ling yang hidup sembrono pun mulai mencuci otak Frankie dan mengatakan, kalau kamu tidak suka dengan pekerjaan ini, mau jadi apa kamu di sini? Persetan dengan semua pekerjaan ini, katanya Ling. Frankie yang polos pun akhirnya mau mengikuti omongan Ling dan langsung pergi bersamanya untuk bersenang-senang. Lelah bersenang-senang, seharian Ling pun beristirahat di kosan Frankie, tapi bukan dengan alasan ingin pinjam charger HP. Frankie pun terlihat terdiam dan mulai menyadari tindakan bodoh yang baru saja dia lakukan. Kalau begini caranya, dia akan menjadi gelandangan baru. Bagaimana dia beli makanan, bagaimana dia bayar kosan kalau dia menjadi pengangguran seperti ini. Melihat Frankie yang frustasi, Ling pun mengatakan ini waktu yang tepat untuk Frankie fokus kepada hobinya. Fokus pada konten YouTube-nya. Untuk menghibur Frankie, Ling pun berjoget-joget absurd dan mengajak Frankie untuk ikut joget juga agar tidak stres. Pagi harinya mereka mulai menyusun rencana konten yang akan dia buat. Karena keterbatasan ide, Frankie teringat kalau Jake jago menyusun konsep. Akhirnya mereka pun menemui Jake di bar dan mengajaknya untuk bikin konten bareng. Tanpa pikir panjang, Jake pun menyetujui tawaran itu. Frankie, Ling, dan Jake langsung menyusun konsep konten yang akan dia buat di kosan Frankie. Melihat Ling yang hidup bebas, membenci handphone karena banyak pengaruh buruk di kehidupan, dan berdasarkan analisis kecil-kecilan yang Jake lakukan, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat konsep YouTube YOLO atau You Only Live Once, sehingga membuat semua orang harus menikmati hidupnya. Jangan memperdulikan omongan orang yang gak penting dan lakukan semua yang ingin mereka lakukan. Mereka pun menamai YouTube ini dengan nama No One Special. Dari video itu mereka ingin menyampaikan pesan bahwa Ling yang hidup tidak karuan, pekerjaan serabutan, bisa bahagia. Oleh karena itu, stop mengikuti orang lain dan jadilah diri sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang istimewa. Semua orang bebas mengekspresikan diri sendiri dan itu menyenangkan. Mereka menggambarkannya dengan Ling yang berkeliling kota telanjang bulat dan Ling yang sangat bangga, bahkan beberapa kali dia menyapa orang-orang lewat. You can't be following me. I ain't nothing. I'm reborn, man. I'm reborn. What the hell? Hey, got some fans? You feeling me, baby? I know you feeling me, baby. Yes. Video pertamanya itu mendapat sambutan baik dari netizen. Banyak perasaan orang yang terwakili dengan tindakan dari Ling, sehingga subscriber mereka pun naik drastis. Dan bahkan Ling mulai memiliki banyak fans. Tidak hanya itu saja, mereka juga mendapatkan tawaran untuk collab bersama YouTuber-YouTuber terkenal yang sudah lama berkecimpung di dunia YouTube. Seperti YouTuber baru pada umumnya, Ling juga mengadakan jumpa fans. Tetapi untuk tempatnya sangatlah anti-mainstream, yaitu kuburan. Tanpa disangka fans yang datang sangatlah banyak. Ling sangat senang dan dia membuat peraturan semua yang datang tidak boleh bermain handphone, dengan tujuan agar mereka bisa menikmati malam kebersamaan ini dengan intim.
Semakin hari, Ling semakin terkenal dan channel YouTube No One Special menjadi salah satu channel yang terbanyak ditonton. Hingga suatu hari mereka mendapat tawaran dari salah satu produser TV yang bernama Mark Skywatch untuk membuat acara TV bersama, dan Ling yang akan menjadi pembawa acaranya. Mark juga memberikan jaminan bahwa acara ini akan sukses dan mendapatkan banyak uang. Malam harinya mereka bertiga berdiskusi dan memutuskan untuk menerima tawaran dari Mark, dan mereka pun mulai membagi tugas. Jake membuat konsep, Ling yang akan berakting, dan Frankie yang akan mencari tahu cara untuk menjalankan acara talk show ini agar lebih menarik. Entah dengan membuat games atau acara bincang-bincang, atau mereka akan mencoba menggabungkan semua itu agar menjadi tayangan yang menarik. Frankie dan Ling semakin sering bersama hingga sampai akhirnya benih-benih cinta mulai muncul. Malam itu setelah mendiskusikan konsep acara talk show, Ling menyuruh Jake untuk pulang. Setelah Jake pergi, Ling juga berpamitan pulang. Namun tanpa disangka, Ling kembali lagi ke kos Frankie dan mereka Hari pertama syuting talk show pun dimulai. Mereka bertiga tampak gugup. Bahkan Ling yang biasanya cuek, sembrono dan petakilan saat ini terlihat diam dan gugup. Beberapa kali ia menarik nafas panjang untuk menghilangkan kegugupan. Acara pun sudah dimulai. Talk show kali ini membawakan tema ponsel atau wibawamu. Seperti biasa, Ling membawakan acara dengan konyol dan energik sehingga membuat acara talk show ini lebih terlihat hidup. Talk show kali ini memberikan pesan agar seseorang tidak kecanduan bermain HP atau tidak terlalu terobsesi dengan media sosial, karena media sosial memiliki dampak negatif. Seperti dugaan produser, acara ini pun meledak dan mendapatkan sambutan hangat dari para penonton. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, semua nonton acara ini. Banyak orang yang terhibur dan tentunya fans semakin banyak lagi. Ling yang semakin terkenal membuat banyak wanita mendekatinya. Memang dasarnya Ling ini agak brengsek. Akhirnya dia pun menanggapi semua wanita-wanita tersebut tanpa memperdulikan perasaan Frankie. Frankie sangat cemburu, tetapi dia gak bisa berbuat apa-apa karena selama ini Ling juga gak pernah memberikan kepastian atas hubungan mereka. Jake yang sedari awal menyukai Frankie melihat Frankie disia-siakan, dia sangat kesal. Jake yang cool dan berpikir dewasa berpesan pada Ling agar tidak menyakiti Frankie. Tetapi Ling malah mengabaikan omongan dari Jake. Masalah pun terjadi. Rating acara talk show menurun hingga 15%. Mau gak mau mereka harus segera mengganti konsep agar bisa menaikkan rating kembali. Penonton sudah mulai bosan. Di tengah kebingungan ini, Ling memberikan ide untuk membuat sensasi. Bukan hanya merebut handphone orang, tetapi mereka harus menaruh kembali jiwa ke handphone tersebut. Sebenarnya Frankie dan Jake kurang setuju, tapi karena Mark menyetujuinya, maka Jake dan Frankie yang hanya bawahannya terpaksa mengikuti ide tersebut. Acara talk show pun dimulai. Ling mulai membuka acara talk show dan seperti biasa, dia meminta salah satu penonton untuk maju. Ling memilih Isabel. Pertamanya, Ling memperlihatkan postingan Isabel di media sosial dengan wajahnya yang full make up dan terlihat cantik. Hingga akhirnya foto tersebut diturunkan kontrasnya sehingga terlihat wajah asli Isabel yang memiliki tanda lahir. Ling mengatakan bahwa sekarang banyak orang yang berbohong di media sosial dan tidak mencintai dirinya sendiri. Mereka harus menggunakan make up atau filter untuk menutupi kekurangannya. Dan akhirnya Ling pun memberikan tantangan kepada Isabel untuk post foto yang memperlihatkan dia tanpa make up. Karena Isabel terus ragu, Ling akhirnya memaksa Isabel untuk ngepost foto tersebut. You alright? I got it. Okay. Okay. Wanna get up here and give it a try? Come here, baby. Give me a kiss. Mulai saat itu Jack memutuskan untuk keluar.
karena ide ini sudah keluar dari konsep awal yang mereka buat, yaitu untuk membuat orang lebih percaya diri dan menerima diri apa adanya, bukan membuli orang lain. Berbeda dari kenyataan saat syuting, talk show itu diedit dan memperlihatkan seakan Isabel happy melakukan semua tantangan itu. Berkat sensasi dan kekuatan editor, akhirnya show itu booming kembali dan penonton mulai naik. Lagi-lagi Ling mendapatkan banyak tawaran untuk collab dan berhasil tampil di sebuah talk show yang bernama Ted Week Show. Seperti biasa, Ling tampil percaya diri karena dia berpikir orang akan mengagumi ketenarannya. Tetapi tidak kali ini, Ling mendapatkan serangan dari beberapa YouTuber lain. Sensasi yang dibuat Ling terhadap Isabel dianggap keterlaluan. Bahkan video asli tayangan itu pun muncul, sehingga orang-orang mulai mengetahui sifat asli Ling. Bukannya mengelak dan memperbaiki citra dirinya, Ling malah melakukan hal konyol, yaitu berak di acara TV. Yang lebih parahnya lagi, Ling mengejar orang-orang dengan memberikan kotorannya, sehingga membuat orang menjadi heboh. It's just Play-Doh. Someone to sue you. This is a fight for your life. Aish. Frankie yang melihat sifat asli Ling sangat bingung. Pasalnya di mata Frankie, Ling laki-laki yang humoris, percaya diri walaupun konyol, tetapi dia baik. Melalui kejadian akhir-akhir ini membuat Frankie mulai merubah pandangannya terhadap Ling. Malam harinya, Frankie memutuskan untuk pergi ke bar tempat Jack manggung. Dia melihat Jack yang menyanyikan lagu buatannya sendiri. Saat Jack menghampirinya, Frankie langsung meminta maaf kepada Jack karena dia lebih mendukung Ling saat mereka berdua berantem. Frankie juga meminta Jack untuk bergabung kembali, tetapi Jack menolak dengan alasan dia lelah dengan segala kebohongan Ling. Jack mengatakan bahwa Ling bukanlah nama aslinya dan dia sebenarnya adalah orang kaya. Parahnya, Ling dulu pernah membakar sekolahnya dan dia pernah dipenjara. Berita tersebut tidak tersebar karena keluarganya menutupi itu semua. Jack juga memberikan selembar koran agar Frankie percaya. Melihat Jack yang mencoba mencari tahu mengenai Ling, Frankie pun curiga dan akhirnya Jack mengaku bahwa dia menyukai Frankie. Yes, I'm in love with you. I'm sorry. Frankie pun gak nyangka orang yang selama ini dianggap sahabatnya ternyata malah menyukai dirinya. Sontak Frankie pergi meninggalkan Jack dan sesampainya di luar klub, Frankie membuka kertas yang Jack berikan. Ternyata benar jika Ling adalah anak orang kaya yang pernah membuat onar. Seketika Frankie teringat seluruh omongan Ling dan dia baru menyadari betapa bodohnya dirinya mempercayai Ling, orang yang baru dia kenal, dan tanpa menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu. Malam itu juga Ling menemui Frankie di kos. Dengan riang gembira, Ling memberitahu bahwa dia mendapatkan tawaran untuk menjadi host utama di acara live YouTube. Lantaran senang dan bingung mendengar hal ini, tetapi cinta memang menutupi kebobrokan yang ada. Akhirnya Frankie pun mendukung Ling, walaupun dirinya sudah pernah dibodohi dan dibohongi. Persiapan acara dimulai, tetapi tiba-tiba ada kabar buruk, yaitu Isabel, wanita yang Ling paksa untuk posting foto tanpa make up, ditemukan bunuh diri. Sontak berita ini menjadi viral dan seluruh netizen menyalahkan Ling dan menganggap Ling sebagai pembunuh. Frankie yang syok mendengar berita itu segera berlari menemui Ling. Ling yang sedang sibuk dan bingung karena dirinya mendapatkan hujatan dari banyak orang. Sedangkan beberapa jam lagi show akan dimulai. Melihat Ling yang hanya memperdulikan dirinya sendiri, sedangkan di lain sisi ada orang yang kehilangan nyawa. Dan saat ini Ling hanya memikirkan bagaimana cara dirinya agar tidak terlihat salah dan tidak dibenci oleh netizen, membuat Frankie sangat kecewa. Melihat Frankie yang ikut menyalahkan Ling, lagi-lagi Ling memperlihatkan sifat aslinya. Sudah muak dengan tingkah laku, kebohongan, dan sifat egois Ling, akhirnya Frankie pun memutuskan untuk meninggalkan Ling.
Di internet, para YouTuber lain sibuk membuat video klarifikasi dan permintaan maaf untuk Isabel. Bahkan banyak netizen yang membuat video permohonan maaf kepada Isabel. Tetapi tidak dengan Link. Dia tetap profesional untuk menjalankan pekerjaannya. Show tidak dibatalkan dan show itu dimulai sesuai rencana. Walaupun di pembukaan acara banyak kata cacian dan makian dan kebencian dari para netizen. Tetapi Link tetap membuka acara seperti biasa. Di lain sisi, Frankie pergi bertemu Jake untuk ikut dalam acara doa bersama untuk Isabel. Frankie sangat menyesali ini semua. Di sana, Frankie pun menangis dan mengirim doa untuk Isabel. Setelah acara doa, akhirnya Frankie pun memutuskan untuk kembali bersama Jake. Karena benar hanya Jake yang bisa menerima dia dengan tulus tanpa kebohongan. Di panggung, Link pun mengklarifikasi mengenai Isabel. Link meminta maaf, tetapi Link juga mengatakan bahwa netizenlah salah satu yang mendorong Isabel bunuh diri karena netizen mencacinya saat post foto tanpa make up. Link pun mengatakan betapa mudahnya seseorang mencaci orang lain yang hanya dia lihat di balik layar. Tanpa mereka sadari omongan dan cacian yang dilontarkan berakibat buruk untuk orang lain. Bahkan yang paling tragis bisa membunuh orang. Seperti kisah Isabel kali ini. Dan tanpa disangka, pidato singkat Link ini disukai oleh banyak orang. Sehingga netizen yang tadinya menyerang Link menjadi mendukung Link kembali. You're welcome. Gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. That blue. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make